Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Gisha Gustianasya dengan NPM 225782028 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan mengerjakan tugas ini. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas eh, computational thinking dan programming. Agendanya mengerjakan modul exam 3 Python esensial, mengerjakan kegiatan praktikum, dan di sini saya akan hands-on video. Yang pertama, membuat sambil menjelaskan logika dari studi kasus, gunakan flowchart atau passcode. Menuliskan kode sambil menjelaskan keterkaitannya dengan passcode atau flowchart yang telah dibuat sebelumnya. Setelah kode selesai ditulis, jalankan program di terminal dan lakukan skenario ujian telah disusun. Kemudian, setelah menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Yang keenam, sebutkan juga bagian paling penting dari loop, menurut saya. Yang terakhir ada kesimpulan. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama itu menerapkan konsep decision making menggunakan if, else, dan else. Lalu menggunakan looping untuk proses berulang. Kemudian menerjemahkan masalah naratif menjadi algoritma dan kode Python. Dan yang terakhir, merefleksikan bagaimana logika program meniru pengambilan keputusan manusia. Langsung saja kita baca studi kasusnya. Di sini saya mendapatkan studi kasus bus kampus otomatis. Bus kampus Polinela menugaskan Anda untuk mengembangkan sebuah sistem pintar yang memeriksa jumlah penumpang dan bahan bakar sebelum berangkat. Buatlah program yang memenuhi kondisi seperti pada tabel berikut. Jadi, seperti ini tabelnya. Ya, di sini tuliskan passcode atau flowchart sederhana yang menggambarkan alur keputusan programmu. Mengapa kondisi penting dalam keputusan bus kampus? Baik, langsung saja kita kerjakan soal pertama di aplikasi Flogarithm. Baik, kita langsung mulai. Di sini saya akan menggunakan variabel declare. Ya, keputusan bahan bakar. Lalu ada kondisi penumpang. Nah, di sini kita pilih integer. Kenapa integer? Karena input kita itu nanti adalah bilangan. Jadi kita menggunakan integer. Bahan bakar. Oke. Itu kalau kita spasi tadi bakalan error ya. Jadi nggak usah kita kasih spasi. Nah, seperti ini. Lalu output. Fungsi output ini nih. Aduh, salah. Pencet. Aduh. Untuk menampilkan teks di layar. Jadi nanti kalau kita output, nanti tampilan yang bakalan muncul di layar adalah output yang kita masukkan ke dalam sini. Di sini kita mau masukkan output bus mana tadi ini? Bus kampus otomatis. Jadi di sini kita masukkan bus kampus otomatis. Jadi kita masukkan bus kampus otomatis karena studi kasus kita adalah bus kampus otomatis. Lalu ada mana sih susah kali. Ada variabel assign.
itu tuh untuk menyimpan untuk apa ya? Untuk menyimpan nilai ke dalam variabel. Jadi kita pakai yang assign. Di sini kita tulis keputusan ekspresinya 0. Lanjut, kita pilih looping, kita pilih di bagian while. Hah, bateraiku. Nah, sampai mana tadi? Di bagian while. Nah, kenapa kita pilih while? Ini nih di apa ya? Program bisa digunakan karena program ini bisa digunakan berkali-kali tanpa harus dijalankan secara manual. Jadi kayak looping gitu, kayak mengulang. Jadi kita pakai yang while. Keputusan. Nah, seperti itu. Kita ambil output lagi. Seperti yang saya katakan tadi, output itu untuk output sih. Nah, susah kali. Nah, output. Mas masukkan kondisi penumpang. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini untuk menampilkan teks di layar. Jadi kalau kalian mau nampilin teks, kalian harus pakai output, jangan input. Input nggak bakalan bisa, guys. Inputnya kita kondisi penumpang. Kalau input ini untuk nerima data dari pengguna di program ini. Jadi kalau apa output itu untuk nampilin, nah kalau input ini untuk nerimanya. Nah, kondisi penumpang. Nah, seperti ini. Kemudian ada output. Outputnya masukkan bahan bakar. Nah, seperti itu. Lalu ke input. Kalau ada output, pasti ada input. Jadi, kita masukkan inputnya, itu bahan bakar. Seperti ini ya. Kemudian, kita pilih, mana sih? Ini sekali. Nah, kontrol, kita pilih yang bagian if. Nah, if. Nah, ini if. Ini nih digunakan untuk membuat keputusan di kondisi tertentu. Ini nih apa ya? Apa ya? Kayak bercabang gitu ya. Pokoknya nanti di sebelah. Nah, sebelah sini nih yang true ini itu tuh yang bagian kayak benar. Yang false ini yang kurang tepat. Jadi ini dia itu kayak if itu tuh jika itu jadi ada kemungkinan benar ada salah. Terus if itu kondisi aduh penumpang. Kondisi penumpangnya itu jika kondisi penumpang kurang dari 5 dan bahan bakar kok bajar bakar ya bahan bakar sama dengan 0. Oke. True-nya
itu true-nya itu output. Nah, tunggu tunggu penumpang. Oh iya. Lalu, if lagi, ini kan kondisi penumpang kurang dari 5 dan bahan bakar sama dengan 0, itu true-nya itu tunggu penumpang. Namun, jika kita buat jika lagi. Oke. Jika kondisi penumpang lebih dari 5, itu kurang ya. Salah. 5, ya. Dan bahan bakar lebih dari 20. Nah, seperti ini. Maka isi bahan bakar dulu ya. Namun jika kondisi penumpang kurang dari 5 dan bahan bakar kurang dari 20, itu kurang ya? Ya, itu kurang. Outputnya masih sama. Output yang true-nya itu isi bahan bakar dulu. Isi bahan bakar dulu. Aduh, ini kenapa nih? Nah, kalau yang false-nya, namun, kan ini kan kondisi penumpang, jika lebih dari 5 dan bahan bakar kurang dari 20, kalau yang false-nya itu, output-nya, itu tuh data tidak valid. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu, di bagian sini, kita output lagi, guys. Kita output lagi. Mau diberhentikan. Ketik 0 untuk tidak. Ketik 1 untuk iya. Nah, seperti ini. Lalu, inputnya atau data yang bakal diambil itu adalah keputusan kita. Keputusan. Nah, coba kita run ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Coba kita masukkan 4. Kita masukkan
Kita masukkan 15. Itu tidak valid, mau diberhentikan. Nah, kalau mau diberhentikan, kita ketik 1. Nah, berhenti nih, apa, iniannya, runnya. Kita mau penumpangnya ada 6. Bahan bakarnya ada 7 misalnya. Mau diberhentikan. Kalau kita nggak mau, kita ketik 0. Nah, itu looping. Terjadi terus menerus. Jadi kalau misalkan kita nggak mau berhenti, dia bakalan em, mengeluarkan output yang sama seperti sebelumnya. Itu, ini tandanya sukses ya. Jadi kita tinggal save filenya. Kita save dengan nama lab session 11 dengan npm kita sendiri. Nah, jangan lupa dengan py. Nah, seperti ini. Ya. Nah, lalu tulis program Python berdasarkan Pascal. Lalu, nah, menuliskan kode sambil menjelaskan keterkaitannya dengan password yang telah dibuat sebelumnya. Oke. Di sini kita jadi menggunakan aplikasi lagi, guys. Aplikasi yang namanya Sublime. Sublime Text. Nah, ini kita menggunakan ini untuk kita mengerjakan soal yang kedua. Jadi kita pakai Sublime. Aduh, betul. Kita ketik print. Kita ketik print. Print ini untuk agar kita tahu judul programnya itu apa. Kita ketik aja judul program kita tadi itu apa, guys. Program kita sebelumnya Bus Kampus. 3 ya, 3 ya. Sistem Bus Kampus sama Sistem Bus Kampus Otomatis. Nah, ini seperti judul tadi. Lalu, keputusan. Keputusan. 0, I, kita terus ini, lalu sama dengan 1. Nice. Variabel keputusan ini digunain sebagai kontrol berulang. Jika nilainya 0, maka program akan mengulang. Jika 1, maka akan berhenti. Variabel variabel i yang ini, itu tuh digunakan untuk menghitung jumlah keputusan yang telah dilakukan. Jadi ada i, ada 1, sama ada 0, guys. Lalu ada, apa ini? Apa ya tadi ya? Ada, while. While keputusan. Nah, aduh salah. Nah, while keputusan.
eh, keputusan file keputusan ini artinya itu keputusan masih bernilai nol, program akan terus berjalan berulang kali. Jadi kalau misalkan keputusannya masih nol, itu tuh programnya itu bakalan jalan terus. Terus kita tap kondisi penumpang sama dengan input. Nah, seperti itu. Masukkan masukkan kondisi penumpang. Jangan lupa kita kasih ini. Nah, seperti itu. Terus bahan bakar. Bahan bakar. Oh ya, input ini tuh digunain untuk menerima nilai dari pengguna. Karena input bawaan Python ini apa ya namanya ya? Teks. Jadi saya saya ubah pakai apa? Pakai. Jadi saya ubah jadi kayak gini nih. Dengan angka in, bukan input. Itu. In lagi. Input. Masukkan bahan bakar. Nah, lakukan seperti tadi. Lalu if di sini program akan menggunakan kondisi bus berdasarkan jumlah penumpang dan jumlah bahan bakar, guys. Kondisi penumpang 5 dan bahan bakarnya itu aduh pegal. Kondisi bahan bakarnya itu awal 20. Nah, nanti print salah. Printnya itu tab lagi. Print F F nih F itu bakal tunggu penumpang. Jika penumpang kurang dari 5, bahan bakar kurang dari 20. Bus itu bakalan nunggu penumpang dulu. Variabel itu ditambah 1 untuk menghitung keputusan. Penumpang. Terus bawahnya I sama dengan I ditambah 1. Terus ada elif. Elif itu kondisi penumpang dari sama dengan 5 dengan bakar kurang dari 20, itu kita agak masuk lagi ya, ini di tab lagi, print F
F. Isi bahan bakar Nah, printnya isi bahan bakar dulu. I sama dengan I ditambah 1. Nah, 1. Nah, seperti ini. Lalu kita hapus. Elif lagi. Kondisi penumpang. Kalau kondisi penumpangnya lebih dari 5 dan bahan bakarnya lebih dari 20, yang bakalan kita print itu isi bahan bakar dulu. Nah, seperti ini. Terus kalau yang else, nah di sini. Else kita print input ini nggak sesuai aturan. Program memberikan peringatan data tidak valid, guys. Di tab lagi ya. Print F terus data tidak valid. Terus I sama dengan ini ditambah 1. Nah, terus kita kasih jarak untuk keputusan. Jika user menginput 0, maka mengulang. Jika user nginputnya 1, itu dia bakal keluar loop. Gitu. Keputusan sama dengan input mau diberhentikan. Ada tanya kan? Nah, kita kasih spasi lagi. Aduh. Mau diberhentikan. Nah, kita kasih tanda ini. Ketik 0. Untuk tidak. Ketik 1. Untuk iya. Ini untuk menyatakan kelanjutan program. Kita print. Terima kasih. Nah, program selesai dan menampilkan pesan penutup ini. Pesan penutupnya terima kasih. Selanjutnya, kita bakal beralih untuk nyelesain program. Satunya,
di aplikasi lain. Tapi sebelum itu kita save dulu. Kita save dengan nama lab session 11 2578 2028 PY. Udah. Nah, ada yang sama. Kita ganti apa ya? PY-nya di depan. Nah, ini kita langsung ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu kita buka aplikasi lagi. Saya bakalan ngerjain soal berikutnya di aplikasi CMD untuk ngerun. Nah, seperti ini. Ini. Terus gitu nanti kita. Oh iya, lab session 11. Lab session 11 2578 2028. Ini bukannya gitu. Bentar, kita save ulang. Tahun 2028. Ini mana CMD? Coba kita ulang lagi ya guys. Lab session 11 2578 2028 PY. Masukkan kondisi penumpang 4. Masukkan bahan bakar 7. Masukkan kondisi penumpang. Kondisi penumpangnya ada 15. Masukkan bahan bakar. Bahan bakarnya ada berapa ya? 24. Isi bahan bakar dulu. Masukkan kondisi penumpang. Penumpangnya ada 25. Oh, 26 itu ya. Masukkan bahan bakar. Bahan bakarnya 44. Au. Nah, ini.
Masukkan kondisi penumpang. Kita ulang-ulang begitu, guys. Panas. Apa sih ini yang panas? Coba kita ulang, guys. Kita ulang di CMD. Kita masukinnya di data tadi, jadi kita ketik data tadi, kita enter. Nah, di sini langsung kita masukin PY sama nama file tadi. 2028 PY. Nah, masukkan kondisi penumpang. Kondisi penumpangnya aku mau lagi. Masukkan bahan bakar. Aku mau 14. Masukkan kondisi penumpangnya ada 16 deh. Bahan bakarnya ada 22. Masukkan kondisi penumpang. Kondisi penumpangnya ada 30-an. Bahan bakarnya ada 15. Masih nggak sama ya, guys? Nah, nah, ada tadi ini. Kita ketik apa tadi ya? Kayaknya kita taruh belakang. Di error, guys. Kayaknya cari kita salin aja yang ini, guys. Nah, kita copy. Lalu kita ke CMD lagi. Kita masukin D. Kayak tadi ya, teman-teman semua. Dulu. Masukkan kondisi penumpang. Kondisi penumpangnya ada 4. Bahan bakarnya ada 7. Kalau mau dibatalkan, enggak. Masukkan kondisi penumpang. Aku mau 14 deh. Masukkan bahan bakar. Bahan bakarnya ada 28. Aku suka 28. Coba kita coba terus ya. Aku mau 44 penumpangnya. 66, 68. Aku ketik 1 untuk 1 kan. Ya 1. Nah, ini jadi ini hasilnya udah di CMD dan kita kasih ke soal berikutnya.
Nah, setelah menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Jadi hasilnya itu setelah menjalankan skenario yang ini ataupun yang tadi, setelah saya menjalankan skenario program, hasilnya seperti ini itu karena program itu mengikuti alur flowchart yang sudah dibuat seperti sebelumnya itu. Lalu program menampilkan print, lalu meminta input, kemudian data yang dimasukkan disimpan, dan program memeriksa apakah pengguna ingin mengulang. Nih, kayak gini. Nih, kayak gini guys. Uh, Ketika saya masukkan iya, program kembali ke awal. Balik ke awal. Terus, kalau saya masukin enggak, programnya berhenti. Nih, seperti ini. Jadi, hasilnya sesuai dengan struktur discussion dan loop yang saya gunakan. Kemudian, apa ini? Sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Kalau tadi sih ketemu error ya guys. Error di mana tadi ya? Bukan error sih sebenarnya, tapi kayak salah apa ya? Salah masukin nama file. Seharusnya PY-nya itu kalau disimpan, PY-nya itu bukan di depan, tapi di belakang. Tetapi kalau dimasukkan ke sini, PY-nya ini yang ini, itu emang harus di depan. Nah, PY ini yang tadi itu, yang ini, saya masukinnya di depan. Jadi salah. Nggak bisa tadi. Nah, itu. Sebutkan juga, apa sih? Eh, Sebutkan juga bagian paling penting dari loop menurut saya. Bagian paling penting dari loop itu bagian eh, break. Kalau nggak ada itu sih ya, program ini terus jalan, nggak bakalan berhenti. Ini mencerminkan gimana sistem real time harus tahu kapan waktunya selesai. Dan juga selain error, yang tadi itu error, eh, hal yang satu hal yang ditemukan selama menjalankan program, eh, saya rasa program ini juga perlu validasi input agar tidak error saat pengguna memasukkan data bukan angka atau non angka. Eh, ini penting untuk apa ya? eh, Menjaga stabilitas sistem. Yang ketujuh itu kesimpulan. Kesimpulan dari semuanya itu praktikum ini itu tuh menunjukkan gimana ngambil keputusan dan pengulangan bekerja dalam sistem nyata dengan menerjemahkan kasus ke dalam VS Code dan kode Python. Kita ini apa ya? Apa sih? Kita ini belajar nyusun logika kayak gini. Kita ini belajar nyusun logika yang efisien dan interaktif, guys. Jadi itu sih kesimpulan yang bisa saya ambil dari semua ini. Jadi segitu saja video hands hands on video milik saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.